Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada hari ini, Rabu tanggal 25 November 2020, terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam Putramu yang tunggal Yesus Kristus. Dalam ibadah keluarga pada malam hari ini yang kami lakukan secara daring di rumah kami masing-masing, sekarang kami umat-Mu hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan dan tuntunan Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Agar firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih firman-Mu ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu yang beribadah di rumah kami masing-masing ini bersedia untuk mendengarnya. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15 yang berbunyi demikian. Pelayanan untuk pendamaian adalah judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, serta melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Alkisah suatu malam ada seorang pria tua dan istrinya memasuki sebuah hotel kecil di kota Philadelphia. Semua hotel besar di kota ini telah berisi. Bisakah kau memberi kami satu kamar saja? Kata pria tua itu. Pegawai hotel tersebut menjawab, semua kamar telah penuh karena ada 3 event besar bersamaan yang diadakan di kota ini. Tetapi saya tidak bisa menyuruh pasangan yang baik seperti Anda untuk berhujan-hujanan di luar sana pada pukul 1 dini hari seperti ini. Jika Anda bersedia, Anda dapat menempati kamar saya. Keesokan harinya, saudara, pada saat membayar tagihan,
pria itu berkata kepada si pegawai hotel, "Kamulah orang yang seharusnya menjadi bos sebuah hotel terbaik di Amerika, karena kamu melakukan pekerjaanmu dengan hati yang mau melayani. Mungkin suatu hari saya akan membangunkan sebuah hotel untukmu." Pegawai hotel itu hanya tersenyum lebar dan melupakan kata-kata pria itu karena berpikir dirinya hanya pegawai biasa. Kira-kira 2 tahun kemudian, ia menerima surat yang berisi tiket ke New York dengan permintaan agar ia menemui pasangan tua tersebut. Setelah berada di kota New York, pria tua itu mengajak si pegawai hotel itu ke sudut jalan antara 5th Avenue, 34th Street. Pria tua itu lalu menunjuk sebuah bangunan baru yang luar biasa megah dan mengatakan, "Itulah hotel yang saya bangun untuk kamu kelola." Pegawai hotel itu adalah George Charles Ball yang menerima tawaran William Waldorf Astor. Si pria tua itu menjadi pimpinan dari Hotel Waldorf Astoria yang menjadi hotel terbaik di dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah yang dimaksud dengan melayani dengan hati? Seperti yang dikatakan si bapak tua itu kepada pegawai hotel. Dan apakah Rasul Paulus juga melayani dengan hati ketika dia melayani jemaat di Korintus? Jika kita membaca firman Tuhan yang menjadi bagian perikop kita, saudara, kita akan bisa melihat bagaimana ketulusan hati Rasul Paulus dalam melayani jemaat di Korintus itu sedang diuji. Bagaimana tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Rasul Paulus merasa dialah yang telah membangun jemaat Korintus. Dia yang membuat persekutuan di sana. Lalu kemudian orang-orang Korintus, beberapa orang meniupkan isu-isu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang palsu. Rasul Paulus hanya mencari keuntungan dengan jabatannya sebagai pemberita firman. Saudara-saudara, bayangkan jika itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita sudah melayani dengan tulus, kita sudah berkorban banyak untuk orang-orang di sekitar kita, tetapi yang kita terima adalah justru fitnahan. Yang kita dapati bukan pujian, bukan dihargai, dihormati, tetapi justru apa yang kita terima adalah celaan. Apa yang akan kita lakukan? Kalau saudara dan saya melayani tidak dengan hati, kalau kita melayani dengan tidak tulus, saudara-saudara, yang terjadi kita akan tinggalkan pelayanan itu. Yang terjadi mungkin kita akan marah, kita akan labrak orang-orang yang telah memfitnah kita karena kita merasa saya tidak pernah mencari keuntungan apapun ketika saya melayani. Tetapi kenapa justru seperti ini yang saya terima? Jika, kembali lagi saya katakan, jika kita melayani tidak dengan hati, tidak melayani dengan tidak tulus, saudara-saudara, itu yang kita lakukan. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus adalah dia tidak marah, dia tidak tersinggung, dia tidak melabrak jemaat Korintus, tetapi Rasul Paulus justru melayani dan memberikan pengertian kepada jemaat di Korintus. Inilah saudara yang menjadi latar belakang dari perikop kita pada pembacaan kita malam hari ini. Bagaimana Rasul Paulus, boleh dikatakan perikop kita ini merupakan semacam pledoi, yaitu pembelaan diri Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus.
Karena beberapa orang jemaat Korintus mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang palsu. Rasul Paulus hanya mencari keuntungan dalam pelayanan, saudara. Paulus katakan dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Saudara, Paulus mau katakan kepada jemaat di Korintus bahwa dia tahu apa artinya takut akan Tuhan. Bahwa apa yang ia lakukan itu adalah untuk melayani Tuhan. Yang ia lakukan di tengah-tengah jemaat Korintus adalah sebagai satu bentuk rasa syukurnya. Karena Tuhan telah membebaskan dirinya dari kehidupan yang penuh dengan dosa. Bahwa Tuhan telah menangkap dirinya, telah menjadikan dirinya sebagai alatnya. Itulah saudara yang menjadi rasa syukur Paulus kepada Allah, dan dia mau melayani dengan tulus. Lalu saudara, dalam pembacaan kita juga dikatakan bahwa ayat yang ke-13, sebab jika kami tidak menguasai diri, kata Paulus, jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Bayangkan saudara, Paulus katakan bahwa hal-hal yang membuat dia tidak mampu menguasai dirinya adalah ketika dia melayani Tuhan. Hal-hal yang membuat dia tidak mampu menguasai diri. Sebaliknya, hal-hal yang membuat dia menahan diri adalah ketika dia melayani jemaat di Korintus. Kebalikan saudara dengan apa yang kita lakukan, bahwa dalam kehidupan kita, hal-hal yang membuat kita tidak dapat menahan diri adalah ketika harga diri kita diinjak-injak. Ketika kemanusiaan kita, barangkali wibawa kita tidak dihargai oleh sesama kita. Itulah yang membuat kita tidak mampu menahan emosi kita. Tetapi kata Paulus, yang membuat dia dapat menahan diri adalah ketika dia melayani jemaat Korintus. Sebaliknya, yang membuat dia tidak dapat menahan diri adalah ketika dia melayani Tuhan. Artinya dia akan melayani Tuhan dengan total, apapun resiko konsekuensi yang harus dia terima. Termasuk di dalamnya ketika dia difitnah. Ketika Rasul Paulus mungkin juga dicela dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Korintus. Buat Paulus nggak jadi masalah. Yang penting yang dia lakukan adalah dia melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, apa? Kita tentu bertanya yang menjadi latar belakang Rasul Paulus, sehingga dia bisa memiliki komitmen melayani yang seperti itu. Apa yang melatar belakangi komitmen Rasul Paulus yang sedemikian itu? Ternyata yang melatar belakangi sikap Rasul Paulus itu adalah kasih Kristus. Tadi dikatakan ayat 14, kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi jemaat Korintus boleh menjatuhkan harga dirinya sebagai pelayan Tuhan. Jemaat Korintus boleh memfitnahnya. Buat Rasul Paulus tidak menjadi persoalan. Yang penting adalah dia melayani dengan tulus. Yang paling penting adalah dia melayani mereka itu karena kasihnya yang besar kepada Tuhan. Dan yang melatar belakangnya adalah karena Tuhan yang juga telah mengasihi dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Baik ketika kita melayani di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, ataupun juga di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita pun juga mengalami tantangan-tantangan seperti yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus? Dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, kita merasa kita sudah berkorban banyak untuk orang-orang dalam rumah kita.
lalu kita merasa bahwa mereka tidak menghargai pekerjaan kita. Atau dalam persekutuan, saudara mungkin merasa bahwa saudara pun juga sudah melayani persekutuan dengan total. Saudara sudah melayani dengan tulus. Tetapi apa yang saudara dapati dalam pelayanan tersebut? Saudara merasa bahwa mereka tidak menghargai pelayanan saudara. Atau mungkin di tengah-tengah masyarakat, saudara berhadapan dengan lingkungan di mana saudara merasa saudara sudah berbuat baik kepada mereka. Saudara merasa saudara sudah tulus dalam memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat lingkungan. Tetapi yang terjadi bahwa mereka belum dapat menerima kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana sikap kita, saudara, ketika kita menghadapi semua itu? Berangkat dari apa yang terjadi dan menjadi pengalaman iman Rasul Paulus dan apa yang dituliskan Paulus dalam 2 Korintus yang menjadi bagian pembacaan kita malam hari ini, bahwa ketika kita melayani keluarga kita, persekutuan masyarakat dengan hati, melayani dengan tulus, melayani dengan satu kesadaran bahwa kita bukan melayani mereka, tetapi kita melayani Tuhan, maka apapun yang kita terima dalam kehidupan kita, bahwa kita dicela, kita difitnah, kita tidak dihargai, tidak akan mempengaruhi pelayanan kita, saudara. Kita akan terus melayani dengan penuh sukacita karena kita tahu dengan satu kesadaran, saya melayani Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Persoalan orang-orang di sekitar kita tidak dapat menerima pelayanan kita, biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu yang mau diingatkan oleh firman Tuhan. Paulus menyadari sebagaimana halnya Yesus Kristus yang juga sudah berkorban di atas kayu salib untuk semua manusia yang sudah dia layani dengan penuh kasih. Tetapi toh orang-orang tersebut justru menyalibkan Yesus Kristus. Paulus meneladani Yesus Kristus. Paulus meneladani pengorbanan. Paulus meneladani pelayanan Yesus Kristus yang dilakukan dengan penuh kasih yang begitu besar untuk umat manusia. Itulah juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Kita melayani mereka dengan satu kesadaran bahwa Kristus sudah begitu baik dalam kehidupan saya. Dan saya mau menyatakan rasa syukur saya, terima kasih saya kepada Tuhan dengan melayani orang-orang di sekitar saya dengan penuh hati, dengan ketulusan, dengan kejujuran. Dengan demikian saudara, maka pelayanan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan kita akan menjadi dupa yang harum bagi Allah. Selamat melayani dengan tulus, dan biarlah kita melakukannya dengan penuh sukacita, sebab Kristus sudah mengasihi saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan melayani orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga, dalam peribadahan kami malam hari ini, ibadah keluarga yang kami lakukan secara daring, kami boleh disapa, dibimbing dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Belajar dari pengalaman pelayanan seorang Rasul Tuhan, Rasul Paulus, ketika ia melayani jemaat Korintus dengan hati, melayani dengan tulus, tetapi imbalan yang ia dapat justru Paulus dicela, Paulus tidak dihargai, bahkan pelayanan Paulus pun juga difitnah. Namun ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh belajar dari ketegaran Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan, yang melayani dengan hati, yang melayani dengan tulus, bahwa apapun yang ia terima dalam pelayanannya, bahwa ia tidak dihargai, ia difitnah, dan dia ditolak oleh orang-orang yang ia layani. Paulus menghadapi semua itu dengan penuh kesabaran.
Karena Paulus menyadari bahwa ia melayani mereka semua itu adalah sebagai bentuk karena kasihnya yang besar dan rasa syukurnya kepada Allah. Karena Tuhan yang telah mengasihi dan telah menyelamatkannya. Ya Tuhan Yesus, harus kami akui dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Seringkali dalam pelayanan kami berhadapan dengan orang-orang di sekitar kami yang telah kami layani dengan penuh sukacita, yang telah kami layani dengan tulus, yang telah kami layani dengan hati. Seringkali mereka tidak dapat menerima kami. Bahkan mereka tidak menghargai pelayanan kami. Bahkan kami pun juga seringkali difitnah ya Tuhan. Tetapi lewat firman-Mu kami boleh belajar. Jika kami melayani mereka, karena sebagai satu bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan. Jika kami melayani orang-orang di sekitar kami dengan hati, dengan tulus, maka apapun yang kami terima, tidak hanya perbuatan yang baik tetapi juga yang tidak baik sekalipun dari mereka, tidak akan mempengaruhi pelayanan kami. Ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan hati, melayani dengan tulus, karena kami pun meneladani Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah memberikan kasih-Nya yang besar kepada kami, dan rela berkorban untuk kami. Biarlah kami pun dalam kehidupan kami boleh juga berkorban untuk orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kehidupan kami masing-masing. Tiap-tiap keluarga dalam pergumulan kami masing-masing, kiranya Tuhan hadir dan campur tangan di dalam pergumulan kami. Kami berdoa bagi setiap kepala keluarga. Dalam usaha mereka bekerja atau mencari nafkah, Tuhan berkati. Agar apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi sumber berkat dan rezeki bagi hidup dan kelangsungan rumah tangga mereka. Berkati setiap ibu rumah tangga yang berperan ganda bekerja ataupun melayani. Karuniakanlah kepada kami semua roh hikmat dan kebijaksanaan. Berkati juga anak-anak kami yang masih kecil, remaja dan telah bertumbuh dewasa. Dalam kesehatan, pendidikan, pergaulannya, Tuhan berkati. Agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan menjadi anak-anak yang sukses dalam pendidikan mereka. Anak-anak kami boleh memiliki masa depan yang cerah. Dan mereka boleh menjadi anak yang berguna bagi keluarga, gereja, nusa, dan bangsa. Ya Tuhan, kami serahkan juga gereja kami, GPIB Zebaot Bogor, dalam pelayanan persekutuan dan kesaksiannya di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga berkati baik ibadah-ibadah yang masih kami lakukan secara daring dan ibadah minggu live streaming. Kiranya Tuhan juga berkati para pelayan-pelayan Tuhan, para presbiter. Berkati juga program-program kerja. Biarlah gereja kami Tuhan boleh terus menyuarakan tentang kasih, kabar keselamatan dalam setiap pelayanannya. Kami serahkan juga ya Bapa, saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Mereka yang terbaring lemah, di rumah sakit, di rumah. Kiranya Tuhan, Engkau mau menumpangkan tangan-Mu atas mereka dan jamalah mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, dan tangan-tangan yang merawat mereka. Agar semua itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sarana bagi pemulihan saudara-saudara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati para pemimpin negeri ini, mampukan mereka untuk dapat memimpin memerintah bangsa Indonesia ini, terutama membawa bangsa Indonesia ini untuk terlepas dari pandemi COVID-19. Dalam upaya-upaya pemerintahan kami, biarlah bangsa ini ya Tuhan boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Ya Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu menguasai segala apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk di dalamnya virus yang sedang melanda bumi ini dan juga negeri kami.
Kiranya hanya kuasa Tuhanlah yang mampu mengusir virus COVID-19 ini dari peradaban ini. Dan kami pun juga boleh kembali melakukan tugas pelayanan, peribadahan, dan juga aktivitas bermasyarakat dan sosial kami. Ya Tuhan, ampunkanlah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan layakkanlah kami menaikkan doa syukur kami ini, yang kami panjatkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.